Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah advokatur pertemuan yang ke-14 pada bagian 4. Poin kedua, dilatoir eksepsi. Eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu, seperti gugatan telah lampau waktu verdict, nafkah istri yang terhutang telah terhapus dengan rujuknya suami, dan sebagainya. C. Prosedur pemeriksaan eksepsi. Prosedur pengajuan dan pemeriksaan eksepsi berada dalam tahap sebelum pokok material perkara diperiksa. Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pemeriksaan eksepsi, maka dapat dilihat pada pasal 156 ayat 1 dan 2 KUHP. Dari apa yang dijelaskan dalam ketentuan kedua ayat ini, maka dapat dilihat bagaimana tata cara pemeriksaan eksepsi. Poin 1, hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi. Berdasarkan dari ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP menyatakan, dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, mengambil keputusan. Kesempatan untuk saling tanggap menanggapi diberikan setelah eksepsi diajukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Poin 2, putusan diambil setelah mendengar tanggapan. Berdasarkan dari ketentuan pasal 146 ayat 2 KUHP menyatakan, jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya, dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Putusan atas eksepsi dijatuhkan hakim setelah lebih dulu mendengar pendapat dan tanggapan penuntut umum. Putusan yang diajukan bisa berupa, poin A, menyatakan eksepsi keberatan diterima. Jika hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, maka prosedur pemeriksaan dihentikan. Poin B, menyatakan eksepsi atau keberatan tidak dapat diterima atau ditolak. Jika hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, maka penolakan atas eksepsi ini akan membuka prosedur selanjutnya untuk memeriksa pokok perkara. 3. Poin 3. Eksepsi diputus bersama dengan putusan pokok perkara. Kemungkinan yang ketiga, dapat diambil oleh hakim terhadap eksepsi keberatan yang diajukan oleh terdakwa, yaitu tidak menerima atau menolak eksepsi. Tetapi cukup dengan menyatakan bahwa putusan terhadap eksepsi akan diputus nanti setelah selesai pemeriksaan pokok perkara. Hal seperti ini dalam praktek hukum disebut eksepsi akan diputus bersamaan dengan putusan pokok perkara. Antara ketiga eksepsi ini, maka kemungkinan ketiga inilah pada dasarnya merupakan pengecualian terhadap prinsip umum yang mengharuskan pengambilan keputusan terhadap eksepsi sebelum dilanjutkan pemeriksaan materi perkara. Pengecualian ini mempunyai alasan sebab kadang-kadang eksepsi yang diajukan sangat erat kaitannya dengan materi perkara itu sendiri, atau kadang-kadang eksepsi tersebut dapat diteliti lebih lanjut setelah pokok perkaranya diperiksa. Maka sebaiknya hakim memeriksa lebih dulu perkara itu sendiri untuk selanjutnya mengambil keputusan. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui antara ketiga eksepsi ini, maka kemungkinan ketiga inilah pada dasarnya merupakan prinsip umum yang mengharuskan pengambilan keputusan pada eksepsi sebelum dilanjutkan pemeriksaan materi perkara. C. Syarat-syarat surat dakwaan. Menurut pasal 140 ayat 1 KUHP menyatakan, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan
maka dalam waktu cepatnya ia membuat surat dakwaan. Adapun yang dimaksud dengan surat dakwaan di Joko Prakoso adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan-perumusan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sebab surat dakwaan ini merupakan hal yang sangat penting bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana. Karena surat dakwaan inilah yang menjadi pokok, menjadi dasar bagi hakim untuk dapat melakukan pemeriksaan mengenai suatu pokok perkara yang apabila telah terbukti maka terdakwa dapat dijatuhkan hukuman. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan bagian yang kelima. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.